Halo semuanya, nama aku Rachel dari 10 MIPA 4 dan hari ini aku mau jelasin salah satu bab yang ada di kelas 10, yaitu gerak harmonik sederhana. Jadi gerak harmonik sederhana ini banyak penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Kali ini aku mau jelasin sesuatu yang asik dan mungkin kita semua udah pernah coba, yaitu kora-kora. Gerak harmonik sederhana ini dibagi jadi dua jenis, yaitu ada yang linier dan juga ada yang angular. Nah, yang linier ini pergerakannya ada pada satu garis lurus vertikal maupun horizontal. Contohnya, pegas pada kendaraan. Untuk yang angular, pergerakannya mengayun, membentuk pola setengah lingkaran, ataupun bisa saja perputaran. Contohnya, gerak jarum pada metronom. Nah, dari penjelasan singkat tadi, pasti semuanya udah tahu kalau kora-kora ini termasuk dalam gerak harmonik sederhana angular, karena dia itu mengayun membentuk pola setengah lingkaran atau ada juga kora-kora yang lebih dari setengah lingkaran. Pada prinsipnya, gerakan wahana kora-kora adalah gerak berayun pendulum. Apa itu gerak berayun pendulum? Gerakan ini merupakan suatu gerakan yang disebabkan oleh adanya beban yang tergantung pada titik yang tetap. Sama seperti kora-kora ini, di mana perahu pada kora-kora itu tertempel pada dua tiang yang mengacu pada satu titik atau poros di atas, sehingga dapat berayun mundur dan maju dengan bebas. Kora-kora bekerja dengan cara diayunkan ke atas, yang dibantu oleh putaran ban yang bergesekan dengan alas perahu. Kecepatan putaran ban dikontrol secara elektronik. Kemudian, perahu dibebaskan meluncur turun, yang diakibatkan oleh gaya gravitasi ke bawah. Meskipun kora-kora tidak melintasi satu lingkaran penuh, namun penumpang seolah-olah mengalami gerak satu lingkaran penuh. Hal ini disebabkan karena kora-kora berayun maju mundur pada lintasan melengkung, setengah atau lebih lingkaran. Gerakan ayunan ini menimbulkan sensasi perasaan yang diakibatkan harga gravitasi rendah atau ketinggian maksimum dan harga gravitasi tinggi atau ketinggian minimum kepada penumpangnya. Karena wahana kora-kora didasari oleh teori pendulum, maka besaran-besaran fisika yang terlibat adalah massa, gaya gravitasi, panjang penggantung, periode, simpangan sudut, energi kinetik, dan juga energi potensial. Perahu kora-kora yang memiliki massa M berada pada ujung batang yang digantung. Perahu bermassa tersebut kemudian diberi simpangan sudut sebesar θ, lalu dilepaskan. Akibatnya, benda tersebut berayun bolak-balik atau peristiwa osilasi terjadi di bawah pengaruh gaya gravitasi. Peristiwa osilasi adalah gerak dari suatu titik dan kembali ke titik awal pada porosnya. Dan waktu yang diperlukan untuk satu gerak osilasi lengkap disebut satu periode, yang dapat ditentukan dengan persamaan T sama dengan 2pi akar L per G, di mana T merupakan periode, L merupakan panjang tali penggantung atau panjang batang penggantung, dan G adalah percepatan gravitasi. Sewaktu perahu kora-kora berayun pada kedudukan tertinggi, energi potensial maksimal dan energi kinetiknya bernilai 0, karena kecepatan pada kedudukan tertingginya adalah 0. Sedangkan pada waktu bergerak turun, energi potensialnya berkurang, dan energi kinetiknya semakin membesar, akibat adanya perubahan kecepatan dan ketinggian. Pada wahana yang sedang berlangsung, dapat kita lihat bahwa perahu mendapat simpangan yang bertambah seiring berjalannya waktu. Simpangan yang bertambah jauh tersebut diakibatkan oleh sudutnya yang semakin besar pula. Lalu, saat perahu telah mencapai puncak simpangannya, mesin akan menurunkan simpangan dan sudutnya akan semakin kecil pula, sehingga perahu akan perlahan kembali kepada posisi awal. Nah, itu dia penerapan fisika di balik kora-kora. Semoga kalian mengerti dan kalau naik kora-kora nggak perlu dihitung, yang penting kalian ngerti prinsip fisikanya. Dadah!